Ya, oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Hari ini tuh hari Rabu 3 Mei 2023 ya. IHSG tadi jeblok ya, nggak masalah. Menurut gue itu kesempatan buat serok ya, terserah. Oke, sekarang gue mau bahas Bang BJBR ya, dimana terjadi sesuatu yang membagongkan di BJBR dan BJTM, dimana laba bersihnya turun. Kenapa gue bilang ini membagongkan? Karena semua bank rata-rata naik. BRI naik, BCA naik, Mandiri naik, BRIS naik, terus BNGA naik, NISP naik, ya nggak? Semua pada naik, gila. Kenapa hanya dua bank daerah ini yang turun? Nah, gue udah cek guys ya, jadi mereka pendapatannya naik loh. Ini yang suatu yang sangat membagongkan ya. Eh, Mana ini? Ya, lihat ya. Ini pendapatannya itu naik. Nah, yang bikin dia laba bersihnya hancur tuh dari mana? Ini BJBR tuh dia dapat 3,4 triliun kuartal ini. Tahun lalu dia hanya dapat 3,1 triliun. Nah, dia sekarang kenapa laba bersihnya turun jauh? Karena tahu-tahu ada beban bunga yang naik dadakan nih. 1,7 triliun padahal tahun lalu hanya 1,1. Nah, itu dari mana? Gua nggak tahu. Buat buat lu sebagai bayangan ya, tahun 2020 di periode yang sama BJBR itu pendapatannya hanya 1,6 triliun. Ya, 1,8 nih, lihat nih, 1,8 triliun. Sekarang pendapatan BJBR itu 3,4 triliun. Tapi kok bisa laba bersihnya di bawah tahun 2020? Ya, karena ada beban ini, bebannya tahu-tahu naik dadakan. Ini beban dari apa? Gua nggak tahu. Beban bunga ya, lu yang laporan keuangan gimana belajar ya, lu yang bisa ya lu lah yang tahu lah. Cuma ini gue kasih tahu, lu tanya kenapa bebannya turun, bukan karena kenapa laba bersih BJBR itu turun dan BJTM gue udah cek mm, patternnya sama. Mereka berdua tuh pendapatannya naik guys. Kayak ini kan BJBR naik 3427, BJBR itu pendapatannya naik 7,3%. Naik lah pendapatannya naik. Ya. Nah, yang bikin dia jeblos itu tahu-tahu ada bebannya. Bebannya nih 17,28, 11,7. Naik berapa? Dibagi 11,75. Ya bebannya naik 47%, tahu-tahu bebannya loh. Ya, nah ini dari mana gua nggak tahu ya. Logikanya lucu sih sebenarnya menurut gua, apalagi ini ya sih ya itu tadi gue bilang Ben dia naik gede, BRIS naik dahsyat. Ini gue ngomong bareng-bareng yang selevelan lah ya. NISP naik dahsyat, kok bisa BJBR labanya terkuras gitu loh, dan nggak dan pattern yang sama terjadi juga di BJTM, dan gue lihat memang patternnya sama, tahu-tahu ada beban ini yang naik. Nah, gue nggak tahu ya guys. Nah jadi ya gimana ceritanya di 2020 hanya dapat 1,8 triliun, sekarang BJBR di 2023 dapat 3,4 triliun, tapi laba bersihnya bisa lebih kecil dari 2020 ya. Itu kan questionable ya. Nah itu gue pribadi nggak terlalu bisa menjawab, tapi kan ya kita tahu lah rahasia umum bahwa ini tahun politik dan segala macam. Ya gue nggak tahu ya, pokoknya lu paham lah maksud gue lah ya. Jadi lo jangan heran mungkin ada beberapa emiten mungkin tahu-tahu labanya terturun drastis gitu loh. Nah, tapi kalau memang ini sifatnya hanya sementara ya, kita udah dapat kepastian nih guys ya, bahwa ini bukan labanya BJBR yang turun, bukan pendapatan yang turun lah. Nah, bebannya ini naiknya. Nah, apakah bebannya ini sifatnya sementara atau terus-terusan ya? Kalau sementara ya aman, berarti nanti ketika bebannya itu udah menghilang, ya laba BJBR akan normal lagi, laba bersihnya.
Nah itu guys ya, jadi gue kasih tahu nih lebih ke arah situ BJBR dan BJTM tuh turunnya lebih ke arah bebannya tahu-tahu naik. Pendapatannya mah enggak, pendapatannya bertambah ya. Ya makanya hal yang sangat kocak ya. Ya apakah ada kaitannya dengan tahun politik itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya. Ya kata orang desas-desus yang beredar ada katanya ada kaitannya katanya, tapi gue nggak tahu. Katanya itu hanya rumor, sebatas rumor dan tidak ada yang bisa membuktikan itu ya, hanya sebatas rumor. Ya. Oke, kita langsung bahas laporan keuangannya aja guys ya. BJBR ini kan sahamnya 10 miliar dipegang oleh Pemda Jabar, terus dipegang oleh Pemkap Bandung dan Pemda-Pemda yang lainnya kayak Pemda Bekasi mungkin, Pemda Cianjur segala macam, tambah masyarakat ada 54%, jadi 6 miliar sekitar dipegang oleh berbagai macam Pemda di Jabar dan juga masyarakat. Ya, pokoknya begitu. Ya, sebenarnya kekocakan ya, kocak aja. Di saat semua bank pada terbang-terbang, NISP terbang, labanya, Bank Niaga terbang, BRIS terbang, ya, semua pada terbang gitu loh ya. Dan secara mengejutkan, dua bank daerah turun dan patternnya sama. Ya, labanya, pendapatannya naik, bebannya meningkat. Nah, nggak tahu. Oke, ya. Ekuitas 10 triliun, naik 12 triliun, lalu naik 14 triliun, dan sekarang naik 15 triliun. 10, 21, dan 3 ya. Ekuitasnya sih aman ya, santai aja guys. Book value 10 miliar. Sorry, lembar saham beredar, maka book value 1.500, 1.100, 1.400, dan sekarang 1.461. Sebenarnya kalau memang betul laba turunnya itu karena beban-beban yang ya bau-bau begitu ya, bisa jadi peluang. Ini mungkin lagi rendah. Nanti ketika mungkin pesta itu sudah berakhir gitu kan, labanya mulai pulih ya, bisa terbang atau tahu. Mungkin bisa jadi peluang. 2020 847, sekarang 1.530 harga rata-rata. Ini PBB 0,8, 1,3, 1.400, 0,9, dan sekarang 1.210. 0,8 ya PBB-nya. Labanya 416 miliar dengan ROE 3,8, 14% hanya bagus banget. Di sini 479 miliar naik 15%, 3,9. ROE-nya kali 4 hampir 16%, bagus banget. Di sini dia naik 24%. 596 miliar ke 4,04%. 16% ROE bagus banget. Nah, di sini kekocakan terjadi bahwa laba bersihnya turun 37% dengan ROE 2,48, sedang ya kalau lo kali 4. Ya ini kekocakan tuh sangat terjadi. Bagaimana mungkin, ini kan zaman mau corona nih kan ya. Bagaimana mungkin ya, kok bisa ya, ini dari histori dia naik-naik, tahu-tahu kinerjanya di bawah ini 2020. Nah ini kan kekocakan ya. Ya nggak sih, kekocakan ya, kocak aja deh pokoknya kalau kita bilang ya. Dan pendapatan di sini dia dapat pendapatan usahanya tuh 1,8 triliun doang. Di sini dia dapat 3,4 triliun, hampir 2 kali lipat, tapi laba bersihnya bisa di bawah ini. Nah itu ya, gue coba bilang itu aja sih guys ya. Ya ada beban yang itu ningkatnya gede banget ya. Berapa sih peningkatannya nih? 1, ya meningkat 600 miliar ya, tahu-tahu ada 600 miliar penambahan
bebannya 600 miliar ya. Jadi sebenarnya kalau itu beban nggak ada, sebenarnya laba dia harusnya 900 nih guys. 971 miliar harusnya ini pendapatan dia, tapi kan ada beban itu sekitar 600. Jadi dimakan gitu. Padahal 900 ini dari 500 900 masih gede kan? Betul nggak sih? Sepakat nggak sih sama gue? Nah itu bebannya itu penambahan dari mana? Ya yang lo yang belajar keuangan lah yang lebih ngerti dari gue. Ya kocak aja sebenarnya, di mana semua bank naik, kok cuman ada 2 bank daerah yang jeblok. IPS 39, 45, 57 dan saran 35 ya. Kuartal 4 171, IPS-nya 210, 219 dan ini berpotensi tembus 140 IPS-nya ya. Lebih kecil dari 2020. Apakah bakal berketerusan gini? Gue sih lebih feeling enggak ya, mungkin karena ini kan case spesial aja ya. Mungkin ya. Ya ini gue mungkin aja. Karena ya gimana ya, semua bank mana naik. Cuma 2 bank daerah yang jeblok ya. Itu gimana tuh? Dan jebloknya patternnya sama. Pendapatannya naik, bebannya naik. Nah itu. Terlalu parah, bebannya langsung lonjaknya itu terlalu parah gitu loh. Terlalu apa ya, ekstrim lah. EPS, sorry, dividen 95, 99, 104 tahun ini tahun depan berpotensi DPR-nya gue lupa catat lagi. 104 ke 219 berapa sih? Itu 47% ya. Ya tahun depan ya kira-kira dia bagikan dividen 70. Harusnya ya, tapi mungkin aja bisa lebih ya karena pernah nih di kasus IPS-nya kecil dia bagiannya ternyata gede 95. Ini berapa sih? 95 171. Oh 55 ya. Ya pernah dia bagian DPR-nya lebih gede. Ya. 47 ya. 70. Ya. Oke, sekarang kita ke harga fundamental ya. Kalau lo pakai Benjamin Graham punya cara, fundamentalnya 140 kali 10, maka 1.400 baru mahal. Kalau lo dari gue yang pakai dividen, 70 ya. 700, sorry. Ya, ini dari gue. Ya. Ya, memang sih masih di harganya lah ya. Gue kalau secara jujur ngomong ya, karena ini karena kita datanya ada ya, datanya bahwa dia pendapatannya meningkat, hanya bebannya yang meningkat itu loh ya, keanehannya di situ. Jadi mungkin ini gue lagi-lagi ngomong ini mungkin gue rasa mungkin ya hanya temporary guys, mungkin hanya tahun ini aja mungkin ya gue nggak mau bawa susah juga sih kalau nggak dibawa-bawa ke situ ya, tapi mungkin gue udah bilang mungkin ya tidak, nggak ada bukti, tentu nggak ada bukti, tentunya nggak ada bukti ya, tapi mungkin aja gitu loh ya. Jadi menurut gue kalau gue pribadi mungkin hanya temporary tahun ini, jadi ketika ya yang berbau-bau itu udah usai balik lagi gitu loh ya. Jadi ini pendapatannya naik loh guys, jadi dia pendapatannya naik 3,4 triliun, tahun lalu kan 3,1, sekarang 3,4 ya. Ya nggak sih? Iya betul, 3, kemarin kan tahun lalu dia cuma 3,1 triliun, sekarang 3,4. Ini jelas pertumbuhan gitu loh ya. Yang meningkat ini yang nggak tahu nih 600 miliar dari mana, ada bonusnya ya. Oke gitu. Oke guys, gue rasa gitu aja untuk BJB. BJTM tuh kasusnya sama. Oh jadi ya tahu. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong ya.